Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Oke. Di minggu kelima ini ya, kita masih coba online dulu ya. Eh, Materi yang hari ini saya mau coba menggunakan software Excel dalam hal ini untuk praktikum pertama kita. Bicara tentang bagaimana mengolah data-data bisnis ya, terutama data-data bisnis nanti yang dipakai di pertemuan-pertemuan ke depan nanti ya. Nah, yang kita pakai pertama adalah Excel dulu dengan asumsi semua kita itu di komputernya saya yakin terinstall Microsoft Excel. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa diikuti. Nah, di pertemuan sebelumnya sebenarnya saya sudah share tentang modulnya ini dan saya share lagi di MyCIC. Kita akan pakai yang pertama itu di Microsoft Excel ada namanya Power Pivot. Nah, ini saya mau coba demokan dulu ya. Oke, saya buka Excel dulu. Oke, seperti ini. Nah, nanti ketika kita sudah menginstal Power Pivot, itu di menu atasnya itu ada muncul di sini nih. Nah, ya, di bagian atas ininya ini akan ada Power Pivot tulisannya. Ya, nah saya kebetulan pakai Microsoft Excel 2019. Ya, di saya nih, ya, saya 2019. Nanti kalian bisa menyesuaikan sendiri dengan versi kalian. Tapi di informasi dari webnya saya lihat untuk Power Pivot itu bisa didapat di sini. Oke, untuk Excel 2016 dan Excel 2000 dan Microsoft 365 Power Pivot itu sudah ada ya. Sudah ada. Sedangkan untuk 2013 itu Power Pivot-nya ada di Office Professional Excel 2013. Jadi Office-nya harus Professional Plus ya. Tapi tidak diaktifkan, jadi harus diaktifkan dulu. Nah, cara ngaktifkannya nanti tinggal dibuka di link ini ya. Saya buka dari webnya Microsoft langsung ya ini ya. Nah, untuk yang Microsoft Excel-nya 2010, kita unduh filenya, nanti kita install. Ya, ini ada panduan-panduannya, nanti bisa silakan dibuka. Oke, ya jadi untuk memastikan, berarti 2019 saya kebetulan sudah ada di sini ya, sudah saya install. Nah, caranya gimana Pak ngaktifinnya? Caranya adalah dengan klik file, kemudian di option, kemudian di menu Excel option ini ada add-in, ya. Kemudian di bawahnya ini ada com ya, add-in, ada Excel add-in. Nah, pilih yang com ini, terus go, nanti ada. Nah, Power Pivot for Excel, tinggal di checklist. Ya, tinggal kita checklist. Oke, kalau sudah, nanti akan muncul di sini. Ya, seperti itu. Oke. Ya. Jadi bisa digunakan oleh kita untuk melakukan nanti pemodelan data. Nah, apa saja sih yang bisa dilakukan oleh kita dengan menggunakan Power Pivot ini? Nah, kita lihat di sininya dulu sebelum masuk ke modulnya ya. Jadi kita bisa pertama itu dengan Power Pivot itu membuat model data namanya. Model data ini. Nah, model data ini terdiri dari beberapa tabel. Nah, kegunaannya hubungannya dengan bisnis intelijen apa, Pak? Jadi bisnis intelijen ini orientasinya adalah pada bagaimana cara kita melihat dari sekumpulan data yang ada. Jadi misalkan ada berbagai macam data, data penjualan, data konsumen, data barang, terus data lagi supplier, data data gudang dan segala macam. Nah, itu dari sekian banyak data-data itu bisa kita bikin model data nanti. Ya, jadi akan mempermudah kita untuk melakukan analisis berikutnya dari model data itu. Ya, oke. Nah, yang pertama yang akan kita pakai itu adalah di modulnya itu kita akan menggunakan Power Pivot namanya. Ya, jadi kita akan menggunakan Power Pivot. Jadi Power Pivot ini dipakai sebagai salah satu teknologi di Microsoft Excel untuk memodelkan data. Jadi memodelkan data itu nanti hubungannya gimana Pak? Hubungannya nanti akan kita tetapkan hubungan antar data. Bisa dilakukan perhitungan, bisa dilakukan analisis sederhana, bisa dibikin rekapitulasi antar data yang ada. Terus membangun keterkaitan antar data yang satu dengan data yang lain. Jadi dengan Excel sebenarnya kita sudah cukup mampu untuk melakukan kegiatan analisis data. Nah, caranya tadi ya, cara mengaktifkannya seperti tadi. Jadi kalau belum aktif silakan diaktifkan. Ya,
Mudah-mudahan pertemuan sebelumnya kalian sudah aktifkan di situ ya. Ya, sudah aktifkan. Nah, nanti akan muncul Microsoft Power Pivot for Excel. Nanti di Power Pivot itu ada menu-menu ini. Ada menu-menunya. Menunya itu ada manajemen data model, memanajemen data model, kemudian mengukur ya ukuran ya, calculation, kemudian ada tabel-tabel, kita bisa nambah tabel, kemudian membuat hubungan relasi, terakhir ada setting-setting yang berkaitan dengan kebutuhan yang akan kita gunakan nanti pada saat kasus-kasus tertentu ya. Oke. Nah, penggunaan Power Pivot ini juga itu sebenarnya ada di Power BI Designer ya, pada layanan Power BI Designer punyanya Microsoft. Jadi ada Microsoft punya software tersendiri namanya Power BI, nama BI itu Business Intelligence. Nah, di dalam Power BI itu software Power BI itu ada Power Pivot namanya. Jadi terpisah bukan dengan Excel. Ya, tapi Power BI ini kalau tidak salah saya versinya sama seperti Office ya, berbayar ya, versi berbayar seperti itu Power BI. Tapi nanti kita coba cek ya, saya ada apa enggak. Tapi kita nanti akan coba pakai software-software yang lain untuk data-database yang skalanya besar ya, seperti itu. Nah, hari ini kita akan coba praktikum yang pertama. Jadi selain pengenalan, jadi nanti di sini ya, menu Power Pivot, tinggal kalian klik manage. Ya, nanti akan ada muncul menu. Nah, seperti ini, dia punya menu sendiri. Ya, kita bisa melakukan ekspor, get external data, ambil data, ekspor, import. Ya, kemudian kita bisa bikin tadi perhitungan tadi, diagram relasinya bisa kita ambil di sini nanti. Ya, terus kemudian nanti relasinya kelihatan di sini juga di layar ini. Ya, tuh. Jadi penggunaan Power Pivot itu bisa membantu kita untuk melakukan itu. Kemudian bisa juga ada ukuran di sini, ya. Nanti bisa manage ukuran KPI, menambah data model dan segala macam. Ya, kemudian terakhir ada relasi yang dapat dibentuk oleh kita dari sekumpulan data yang ada. Oke, nah untuk melakukan pengolahan data ini, untuk melakukan pemodelan data yang pertama, kita butuh data set namanya. Ya, kita butuh data set. Nih. Ya, jadi untuk praktikum ini saya sudah setting, linknya ada di sini, ya silakan dibuka. Ini kebetulan saya sudah buka. Nah, ini ada 4 data. Ada data yang bertipe ACCDB namanya, ekstensinya. Ini dalam bentuk Microsoft Access formatnya. Ya, ACCDB, Microsoft Access. Jadi kalau di komputer kalian ada Microsoft Access, bisa dibuka ini filenya. Kemudian yang kedua, ada file dataset yang namanya order CSV. CSV itu comma separated value, jadi dipisahkan oleh tanda koma dia. Kemudian ada file yang ketiga dan keempat, itu formatnya adalah Excel, XLSX. XLX. Artinya apa? Artinya ketika kita mengolah data untuk data business intelligence, bisa jadi sumber dataset kita ini, tipe datanya berbeda-beda. Jadi ada yang format Excel, ada yang format CSV, ada yang format Access. Malahan mungkin ada yang berformat Word, ada yang berformat gambar, berformat teks, dan segala macam. Nah, itulah pekerjaan kita mengolah data awalan itu ya menjadi satu sumber. Jadi nanti ditarik di dalam satu sumber, dari berbagai macam sumber yang berbeda tadi, ditarik ke dalam satu tempat, baru dilakukan analisis dan keterkaitannya antar tabel yang satu dengan tabel yang lain, atau antar satu file dengan file yang lain. Nah, ini contoh ada 4 file ya. Nah, kalau kita mau mendapatkan dataset yang lain, saya sudah sempat sampaikan kepada kalian, kalian bisa akses Kaggle namanya. Kaggle.com. Kaggle ya, .com ya. Nih kaggle.com betul. Ya, jadi tinggal diklik di sini. Ya, jadi mau mencari informasi tentang apa, kita bisa cek di sini. Ya, Kaggle ini. Nah, carinya di dataset. Klik dataset. Oke. Cari mau datasetnya tentang apa? Indonesia fokusnya. Indonesia saja diketik di sini. Oke. Ya, nah nanti muncul dataset yang ada terkait di Indonesia. Dataset coronavirus, dataset COVID-19, Lazada review ya, review untuk Lazada ya, komentar-komentar dari pembeli terhadap Lazada, kue-kue yang ada di Indonesia ya, batik, motif-motif batik yang ada di Indonesia, resep-resep makanan di Indonesia, fasilitas kesehatan BPJS,
ya kampus-kampus di Indonesia, dan seterusnya ini banyak sekali ini. Kecelakaan di Indonesia juga ada di sini. Nah, dilihat kalau kita lihat di sini ada yang menyertakan tipe filenya tuh, CSV, CSV, CSV. Nah, ini other. Other ini kalau kita klik bisa jadi bentuknya dalam bentuk gambar. Kalau kita lihat suatu gambar berarti kan JPG kan ini. Nah, ini motif-motif batik. Bisa di-download ya, bisa di-download dan dipakai oleh kita untuk melakukan pengolahan data nantinya. Ya, jadi cara mengeceknya gitu ya. Jadi kalau misalkan mau nyari dataset bisa di situ. Bisa di kaggle.com tuh, puisi Indonesia, gunung berapi yang ada di Indonesia, kitab-kitab yang ada di Indonesia, ya. Kemudian apalagi nih, Indonesian food image, gambar-gambar makanan di Indonesia, cyberbullying bahasa Indonesia, hate speech, ya, peta kabupaten kota, dataset saham dan segala macam bisa digunakan oleh kita di sini. Ya, government bond dan segala macam. Nah, ada lagi satu lagi yang sifatnya pemerintah, data. Ya, satu data namanya. Oke. Nah, ini data.go.id ya. Kalau kita klik data.go.id ini adalah portal pemerintah yang berisi informasi-informasi tentang data-data seluruh Indonesia gabungan dan berbagai macam topik, pendidikan, lingkungan, budaya, agama, pembangunan daerah, perlindungan sosial. Bisa di-download salah satu. Misalkan saya ngambil ekonomi ya. Saya klik nih. Pelayanan menurut kategori. Pemerintahan siapa nih? Kabupaten Tabalong misalkan. Tuh, saya cari misalkan ada nggak di Cirebon ya. Cirebon kita klik. Loh, pasar tradisional Probolinggo, kota Probolinggo. Oke, ada nggak di sini kotanya? Semua instansi. Oke, ya ini kita mesti cari nih provinsi Bali, ya, kayak gitu-gitu bisa kita cari di sini. Tuh. Nah, kegunaannya apa nih? Kegunaannya ini, datanya ini bisa di download nanti. Misalkan saya ambil satu ya, ini saya buka di sini satu. Saya bisa download ini. Nah, di sini ada tipenya, Explorer-nya. Tuh. Ya, bisa diunduh di sini. Ya, bisa kita unduh. Nah, yang menarik bagi saya itu kalau di data ini, kalau kalian yang biasa bikin program, linknya udah ada ini. Jadi bisa ditarik di webnya kita. Jadi kalau kita buka, nah ini tuh JSON-nya bisa kita baca ini. Jadi bisa kita tempel di webnya kita. Ya, jadi bisa kita tempel di web kita, nanti bisa tinggal panggil. Jadi kalau ada update di sini, dia otomatis bisa langsung berubah datanya. Jadi seperti itu. Bisa di ini ya, ini datasetnya bisa dicari di sini. Ini punya pemerintah. Nah, untuk Jawa Barat sendiri dia punya, kalau nggak salah saya data, coba kita cek ya. Jawa Barat dia punya sendiri, Jawa Barat. Satu data Jawa Barat, data Jawa Barat. Oke. Nih, open data Jawa Barat. Oke. Jadi nanti kalau ada yang ngambil project ataupun nanti skripsi, kalau mau bicara tentang data-data bisa diambil dari sini. Tuh. Ini ada datasetnya juga. Ini khusus Jawa Barat ini. Ya, khusus Jawa Barat. Misalkan saya cari Cirebon ya. Oke, nggak ketemu di sini. Coba kita cari di sini. Tuh. Ya, jumlah rumah tangga, indeks sistem pemerintah berbasis elektronik, jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial. Bisa dicari ini topiknya apa yang mau kita inginkan, kependudukan, kesehatan, pendidikan misalkan ya. Kita cek di sini nih, pendidikan nih. Ya, jumlah pengguna sistem informasi keasipan, SIKD, perangkat daerah. Ya, jadi kalau saya buka satu, nanti ada informasi-informasi tabel yang bisa kita download. Nih, bisa diunduh datanya ya. Mau Excel kah, CSV kah, API kah? Ya, metadatanya juga sudah ada tuh. Ini datanya nih. Tuh. Ya, grafik yang ada di sini datanya. Petanya udah kelihatan ada di sini. Jadi bisa kita download data-datanya dari 3 situs ya. Yang pertama tadi kaggle.com itu cakupannya lebih luas seluruh dunia ya, berbagai macam sumber. Kemudian yang kedua adalah satu data Indonesia, data.go.id. Yang ketiga adalah bisa juga data Provinsi Jabar. Ya, seperti itu.
Nah, ini adalah tentang data set awal yang kita gunakan. Kalau kita mau bicara tentang data bisnis, berarti kan kita bisa cari data-data bisnis yang bersumber yang open, yang terbuka. Tapi ada juga data-data yang sifatnya tertutup. Nah, data yang sifat tertutup itu tidak bisa kita minta, tidak bisa dipublish, misalkan di perusahaan-perusahaan tertentu. Kalian misalkan minta data tentang penjualan di supermarket, nggak boleh, mungkin nggak bisa diekspos, nggak dikasihkan, nggak diberikan oleh mereka. Nah, data-data itu sifatnya adalah close data. Kenapa tadi pemerintah sebut open data? Karena datanya terbuka. Ya, jadi kalau datanya sifatnya close data itu nggak bisa dipakai oleh kita. Artinya hanya untuk kebijakan di dalam perusahaan seperti itu. Nah, untuk praktikum kita kali ini ya, saya sudah setting linknya ini. Tadi ada 3 file, sorry ada 4 file ya. Nanti silakan di-download ya. Nah, kita akan coba file itu kita pakai di dalam Power Pivot ini. Yang pertama yang akan kita coba adalah kita akan membuka filenya tadi, ya, memasukkan file dataset tadi ke dalam Power Pivot. Caranya gimana? Kita bisa klik manage ya. Oke. Nah, kemudian akan muncul menu seperti ini. Nah, yang penting adalah di sini. Inilah cara di menu ini, di menu from database ini ada get data from eksternal. Jadi bisa pakai ini, mau ngambil dari mana, akses kah, SQL server kah, atau dari software-software yang lain. Ya. Atau dari service-service yang sudah ada, misalkan. Atau dari sumber yang lain, atau existing, koneksi yang sudah ada di program. Misalkan dari MySQL, ya, atau dari lain. Nah, kita bisa buka dari sini, saya buka dari sini ya. Saya ambil yang pertama dulu nih, saya klik ini, from other source. Saya cari, karena saya tadi punya 4 tipe data. Ada akses, ini akses. Kemudian ada CSV, ini CSV pakai ini ya, text file. Ada yang Excel. Excel, yang file tipenya adalah XLS, yang ini Excel. Yang ini CSV, yang ini adalah Microsoft Access. Nah, saya akan coba yang order dulu ya, yang order CSV. Order CSV ini kita buka, yang CSV. Oke, kita buka yang order CSV. Karena dia tipenya CSV, saya klik text file, klik next. Ini gampang kok sebenarnya ya, tinggal gini. Terus cari filenya. Nah, ini order. Saya kebetulan udah download ya, order. Tinggal klik ini open. Oke, nanti akan muncul informasi isi dari data itu. Tuh. Ya. Nah, kita klik yang use first row, jadi baris pertamanya itu dianggap sebagai header. Ya. Nah, oke. Nah, ini order, product name dan segala macam. Ya. Jadi bisa kita gunakan ini. Nah, ini ada kolom separator. Jadi pemisah antar satu data dengan data lain, pemisah antar satu kolom dengan kolom lain, itu dipisahkan dengan tanda koma di sininya. Ya. Oke. Ini tinggal kita klik finish ya kalau sudah selesai. Oke, close. Nah, ini ada 2155 baris yang termasuk di sini nih. Tuh ya. Tuh, datanya sudah masuk di sini. Ada 2100-an sekian baris tuh. 2100 berapa tadi itu? 55 baris. Baris pertama adalah headernya, tuh, order ID, product ID, customer ID, sales ID, shipment ID, shipper name, unit price, quantity, freight, dan segala macam. Ya, nih kita bisa buat ini. Oke. Ya, nih udah masuk ini datanya. Berarti ini kita udah siap, data yang masuk di dalam sini sudah siap kita gunakan untuk pemodelan. Nah, ini untuk kasus ini saya pakai satu tabel dulu ya. Saya pakai satu tabel. Nah, kegunaan fungsi kita sebagai seorang bisnis intelijen, ketika diserahkan data ini kita harus tahu. Jadi kemampuannya adalah bukan kemampuan pemrograman, tapi kemampuan membaca data ini seperti apa. Kalau kita lihat di sini order date ya. Oh, ini adalah tanggal-tanggal untuk melakukan pemesanan. Jadi lihat dulu dari nama tabelnya. Dari tadi nama tabelnya adalah order. Artinya orang-orang yang order. Kemudian di sini adalah order ID. Artinya ini adalah nomor ID-nya.
Nah, kita lihat di sini ada nomor ID yang sama nih. Oh, ini. Nih 52 ya sampai sini. 50 sampai sini. 10250 berarti ada 3 ordernya. Apa saja barangnya? Barangnya adalah ini 3 barang ini. Jadi di dalam nomor order 10250 ada 3 barang. Konsumennya siapa? Ini CST 034. Ya. Nah, yang order barang ini, yang belinya siapa? Ini konsumennya. Barang ini didapat dari mana konsumennya? Nah, ini sales ID. Sorry, ini salesnya, salesman-nya, ya sales ID-nya. Jadi misalkan saya marketingnya ya, saya tawarin barangnya, oh ternyata konsumen ini tertarik dengan barang saya 3 barang ini. Terus saya bikinlah order ID-nya, satu order ID ini, tanggal sekian saya bikin. Terus nanti rencananya barangnya itu akan terkirim di tanggal 12. Ini tanggal 8 pesennya, ya tanggal 12 terkirim. Dikirim pakai apa paketnya? Oh, nama paketnya ini, United Packet. Harganya berapa satuannya? Sekian. Kuantitinya dia pesan sekian. Ya, beratnya apa ya? Berat ya. Beratnya sekian. Nah, seperti ini. Jadi ketika kalian diberikan sebuah informasi tentang data, jadi kemampuannya di data bisnis intelijen itu bukan hanya sekedar mampu mengolah datanya atau bikin programnya bisa, tapi kemampuan membaca data itu buat apa. Jadi walaupun di sini ini customer ID, ini simbol ini maksudnya apa ya Pak? Kita bingung kan, oh lihat nih customer ID, oh ini konsumennya ini, gitu loh. Ini apa ya simbol-simbol ini? Oh, ini adalah nomor ID produknya. Berarti ada berapa produk di sini kita lihat. Oh, bisa kita cek di sini. Ini ada ordernya. Oh, ordernya ini nih ada 1, 2, 3, 4 sekian. Nah, ya. Ini konsumennya, ini produk ID, ini salesnya dan dikirim tanggal sekian. Ini pemesanannya dikirim tanggal sekian. Jadi tanggal 8 ke tanggal 12. Ini tanggal 9 pesen, ini tanggal 11 dikirim. Ya. Nah, oke. Nah, ini ada nomor ordernya 2. Ini satu, berarti kalau kita lihat di sini dalam satu order ini, dalam satu order tanggal pemesanan dan tanggal pengiriman tuh rata-rata sama. Tuh. Ya. Dalam satu order tanggal pemesanan ininya sama semua nih. Dan tanggal pengirimannya juga sama semua antar barang yang ada. Oke, gitu ya. Sampai sini ada yang tanyakan tentang membaca data yang ada? Oke, ini satu, ini saya close dulu. Ya, saya close dulu, saya buka lagi. Saya buka data yang lain. Misalkan ini. Ini saya close dulu ya. Bentar. Close dulu. Oke. Ini kebuka nggak nih? Oh, harus di close Excel semua ya. Oke, nggak apa-apa. Misalkan saya buka database yang lain. Oke. Saya ambil yang akses ya. Klik akses. Saya cari filenya. Ini customer ACCDB tadi ya. Saya open. Ya. Kalau dia pakai password, kalau enggak, ya bisa kita tes, connection success, kita next, select from list, write a query, oke, pilih yang semua data. Oke, konsumen, jadi di dalam akses itu ada satu tabel konsumen namanya. Ya, terus kita klik finish. Dia akan 91 record. Oke. Terus, nah, nanti dia akan muncul di sini. Tuh, ini konsumennya. Ya, konsumennya ini. Nah, nanti ini sebelahnya itu ada sheet kayak Excel itu. Ada order ID, ada customer. Ya, ada order ID, ada customer. Ya, nah customer juga kita lihat. Kita harus lihat di sini. Oh, ada konsumen ID-nya, Pak. Ada nama konsumennya, ada kotanya, ada negaranya, ada nomor teleponnya. Jadi, ketika kita menambahkan sebuah data di dalam sebuah Power Pivot, kita tidak hanya sekedar bisa memasukkannya, tapi paham maksud apa yang ada di dalam data. Kandungan data itu artinya apa, kita paham. Saya tambahin lagi ya yang lain ya, yang formatnya Excel belum ya, Excel saya tambahin. Coba Excel bisa nggak ya? Saya buka yang produk ya. Oke, saya use first-nya, saya gunakan sebagai header. Ya, saya next. Oke. Nah, ini ada tabel-tabel, ada sheet-sheet yang di dalamnya.
saya pakai kategori, saya checklist ini ya, saya ambil produk, saya ambil supplier. Ya, 3 ini. Oke. Terus kemudian saya finish, kita lihat nanti hasilnya ini. Kategori ada 8 row, produk ada 77 row, suppliernya ada 29. Tinggal close, nanti nambah dia di sini. Tuh. Oke. Itu ya. Tuh. Oke, suppliernya ini nambah. Nah, saya tambahin lagi yang lain. Excel lagi. Saya browse lagi, saya cari yang salesperson. Oke, saya gunakan use ininya, klik next. Saya ambil salesperson, siapa yang jadi salesnya, petugas salesnya. Ada 16 sales. Oke. Nah, ini udah masuk semua nih. Oh, salesnya. Oh. Cuman di sini ada baris kosong. Nah, kalau kita perhatikan tuh ada kayak gini. Nah, format ini nanti kita perbaiki, ya seperti itu. Ini udah rapi, sudah nggak ada, tidak ada error-errornya. Dia kalau kayak error tuh ada gini. Nah, ini ada tulisan gini. Nah, ini berarti ini nanti kita kosongkan nih. Yang kita ambil kan yang ininya yang kita buang nih. Nah, ini kan tuh judulnya masih ini F2, F3. Ya, nah, jadi kita belum bisa pakai ini karena masih kotor istilahnya. Datanya belum rapi seperti data-data yang sebelumnya. Oke. Itu ya. Jadi penggunaan pertama adalah kita sudah gunakan dataset dengan berbagai macam tipe data atau tipe file yang berbeda-beda. Ya, nanti silakan dicoba oleh kalian seperti tadi. Oke. Nah, sekarang kalau kita sudah masukkan data ini, ya, kalau kita udah masukin, kita mau melakukan resume awal. Misalkan contoh resume itu yang dimintain, tentukan jumlah kuantiti setiap kurir jasa pengiriman. Berapa sih jumlah barang yang terkirim oleh dia? Nah, sekarang kita lihat, oh, kurir itu ada di mana, Pak ya? Kita lihat di sini, ada di mana kurir? Oh, kurir itu ada di tabel order nih, shipper name nih, nama paketnya nih. Nih. Jadi shipper name-nya adalah nama-nama paket yang mengirimnya. Kalau di kita kan JNE, JNT, Ninja, apalagi tuh, macam-macam. Nah, kita ingin tahu, pertanyaannya tadi, berapa banyak paket yang terkirim dari masing-masing ini. Nah, berarti quantity yang kita ambil. Berarti dua kolom ini, shipper name sama quantity. Jadi ini sama ini. Ya, jadi pertanyaannya tadi, tentukan jumlah quantity untuk setiap kurir. Berarti kita harus tahu kuantitinya apa saja. Kurirnya siapa aja, kuantitinya berapa dari masing-masing kurir itu. Nanti akan didapat hasilnya, misalkan seperti ini. Akan dapat hasilnya, misalkan ada nggak di sini? Nah, ini, misalkan ini outputnya. Oh, ternyata ada 3, Pak. Sekian. Caranya gimana? Balik lagi ke sini. Nah, untuk mendapatkan resume dari masing-masing hasil pengolahan data ini, kita bisa memanfaatkan Power Pivot namanya. Power Pivot untuk bagian pivot table. Nah, ini. Ya, kita bisa gunakan pivot table namanya. Jadi tinggal kita klik ya, pakai new worksheet atau existing. Pakai existing aja ya. Oke, misalkan kita pilih existing. Oke. Nanti akan muncul seperti ini. Ya. Nah, tinggal dipilih tadi di order tadi ya, tabelnya. Di sini akan muncul tabel. Kali ini saya majuin bisa nggak? Oke. Nah, ini kita pilih order. Nah, kita tadi mau ngambil shipper date-nya. Klik. Nih udah dapat nih shipper date-nya. Nah, jadi kita dapat ini. Ini bisa nggak dipindahin ke sini? Nah, ini kita dapat ya. Tuh. Ya. Kemudian kita bisa ambilkan, dia minta quantity. Klik quantity-nya. Tuh, langsung dapat otomatis. Tinggal kita rapikan di sini berapa banyak. Tinggal kita kasih pembatas, tuh dapat nih. Ya, kuantitinya. Jadi ada 3, jadi penjelasannya nanti kita tulis gini. Terdapat 3 ekspedisi
ekspedisi, yaitu apa? Sebutin. Nah, ekspedisi tertinggi itu dipunyai oleh United Packet sebesar 19.945. Total dari semua paket dari pengiriman itu adalah 51.317. Nah, sekarang pertanyaannya, yang tadi yang kita checklist tadi kan kita pakai checklist. Di sini ada filter, ada empat kolom, ada 4 kotak ya yang bisa yang bisa kita utak-atik gitu ya. Yang pertama filter, yang kedua kolom, yang kedua adalah cipher name. Keempat adalah value-nya, sigma value-nya. Ini kolom, ini row. Jadi kalau yang pertama row dulu ya. Row ini posisinya ada di sini, row dia. Kalau saya pindahkan row ini, jadi saya caranya bisa gini. Ini saya hilangkan, saya drag ini, saya tarik ini pindahin ke kolom. Nah, dia jadinya di atas. Tapi kalau saya mau ke bawah, ini tinggal saya pindahin ke bawah. Nah, jadi kolom. Ya, oke. Nah, kemudian sigma value, kita tinggal pilih. Ini misalkan quantity ya, ini bisa kita tarik. Misalkan saya mau narikin sigma value, jadi nanti dia akan nge-sum total semua quantity di kolom quantity di sum sama dia di sini. Nah, ini bisa kita cek ya, bisa kita value field settingnya apa, mau sum, mau count, ya mau max, nilai max. Misalkan nilai max, maka di sini otomatis nilai tertingginya, jumlah tertingginya adalah 120 sama 130. Tapi kalau defaultnya adalah sum tadi di sum ya. Kalau mau rata-rata bisa di sini to average ya. Jadi rata-rata barang terkirim itu adalah 23. Walaupun United Packet tadi paling banyak mengirim barang, tapi secara rata-rata sebenarnya secara rata ya, kalau secara total United Packet yang paling banyak, tapi secara rata-rata itu adalah Speedy Express yang paling banyak. Kalau kita lihat tadi sum tuh ya tertinggi. Ini United Packet tadi Speedy Express. Nah, itu yang dimaksud dengan cara menganalisa tadi. Walaupun si jenis paket layanan ini paling banyak, tapi secara rata-rata sebenarnya yang lain yang lebih banyak gitu. Gitu ya. Misalkan gini. Ya, seperti itu tadi ya. Jadi cara menganalisanya itu seperti itu. Itu yang dimaksud sebenarnya kesimpulan yang bisa kita tarik dari sebuah analisis bisnis itu seperti itu. Jadi ketika kalian disodorkan data saat ini sebenarnya mengajarkan kepada kita semua bahwa tidak hanya sekedar menerima, tapi harus dilihat benar nggak ini ketemu, oh ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Gitu ya. Jadi nanti kita dapat informasi-informasi di sini. Kemudian kita mau dapat misalkan terhadap misalkan terhadap produk atau terhadap produknya. Nah, ini bisa kita pindahin produknya di sini. Klik. Nah, ya, tuh. Jadi federal shipping ini kita bisa lihat produknya. Ya, dari produk 1 sampai produk berapa nih? Tuh, sampai tuh. Kelihatan di sini. Nah, ini misalkan mau dipakai untuk ngambilin trennya. Misalkan mau bahas tentang tren ya, tentang tren. Ya, tentang tren ini. Kalau saya biasanya ininya saya copy, caranya saya gini ya. Oke, coba bisa nggak nih sini. Saya biasanya kalau menganalisa itunya ini saya copy, saya pindahin ke sheet yang lain. Nah, di sini. Nanti saya paste-nya itu adalah value ini. Oke, saya udah dapat ini. Ini saya udah dapat ininya kan nama-nama ininya. Ini nama ekspedisinya. Oke. Ya. Nah, nanti ini saya blocking. Oke, saya buat grafiknya. Insert grafik. Nah, saya karena ingin lihat tren, saya cenderungnya pakai ini. Tuh. Atau pakai ini. Pakai ini. Nih. Oh. Ya, tuh kelihatan di sini.
Jadi kalau saya gitu biasanya kalau diminta laporan tuh. Nah, saya kelihatan trennya, misalkan contoh yang warna biru itu Federal Shipping, tuh kelihatan kan? Ya, terus ya produk-produknya ini. Ya, naik turun naik turun naik turun ya. Nah, ini tertinggi itu produknya dia misalkan ini nih tertinggi. Nah, ini misalkan ini yang tertinggi. Gitu. Ya, jadi bisa diinikan sama kita. Oke. Nah, jadi bisa juga misalkan Pak, saya nggak mau di sini. Ininya pindahin ke sini. Ya, ininya tarik dulu ke sini. Produk ID-nya pindahin ke sini. Sorry. Pindahin dulu ke sini ya. Sorry. Kita buat satu-satu dulu. Ini shipper name-nya kita pindahin ke sini. Produk ID-nya kita pindahin ke sini. Terus nggak bisa ya. Oh, oke, 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 oke. Sudah ada di sheet 1. Berarti nggak bisa ini. Sebentar. Nah, ini ya. Nih. Nah, jadi formatnya aja berbeda dia. Ya. Kita bisa gabungan lagi dengan yang lain. Misalkan Pak, saya mau dapat misalkan konsumen. Sudah tinggal tuh, konsumen dapat. Ya. Nanti konsumen ini kita mau misalkan saya mau ngambil konsumen mana yang paling tinggi. Ya, konsumen mana yang paling tinggi menggunakan jasanya ini ya. Saya bisa blocking di sini. Di sininya nanti ada oh nggak ada di sini view ya, coba home. Oke. Highlight cell row. Misalkan greater than. Nah, kita mau greater than berapa? Ya. Nah, ini kan greater than misalkan berapa, nanti kita blocking di sini areanya tuh, mau di warna apa ini. Nah, ini bisa dipakai di analisis di statistiknya tuh bisa dipakai. Ya, misalkan nanti kelihatan Pak, konsumen tertinggi itu ini Pak, yang totalnya tertinggi. Ya. Jadi itu kegunaannya. Oke. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Silakan. Ya. Ada pertanyaan silakan. Nah, nanti dari masing-masing data yang ada ini akan mempermudah kita melakukan analisis banyak hal. Jadi kalau kalian ditanyain, misalkan berapa barang yang ada eh, di gudang ini, misalkan, itu bisa dipakai oleh kita. Ya, jadi kita bisa mengolah data-data yang ada di dalam model data itu sesuai dengan yang kita inginkan seperti apa. Ya. Tadi saya ambil, saya ulangi ya. Tadi saya ke close, saya buka lagi dulu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan ya. Oke, ini tinggal kita finish ya. Saya ulangi lagi. Selesai. Nah, oke. Terus misalkan saya buka lagi yang kedua, yang text filenya. Saya ambil misalkan, sorry, Excel ya. Excel jangan text file. Back Excel. Saya ambil yang salesperson. Salesperson belum clean. Jangan salesperson. Kita ambil yang backnya, coba ininya. Kita ambil yang ini. Customer ya, customernya kita ambil. Oke, next. Oke, tinggal kita finish. Ada 91 konsumen. Nah, ini ya. Oke. Nah, kalau misalkan saya pivot, ya, ini worksheet. Ya.
Ini saya lihat ordernya, misalkan konsumennya tadi, konsumennya ini, oke konsumen. Terus kemudian saya mau lihat, misalkan bisa nggak dia belinya apa saja produk ininya, unit price sama quantity yang dia beli itu, ya. Nah, kalau kita lihatnya seperti ini, ya saya ulangi lagi dulu ya, saya ulangi dulu nih, saya hapus dulu ini, saya hapus. Oke. Nah, kita back dulu ke yang sebelumnya ini tadi. Nah ini, kalau kita lihat di tabel order, ini kan ada konsumen ID di sini, ya. Kita nggak tahu kode CST 034 ini punyanya siapa, nama orangnya. Adanya di sini. 34 itu punya siapa, itu ada di sini. Tuh 34 tuh ini, Billy Watts ini. Ya. Nah, berarti antara dua buah tabel ini harus ada relasi. Makanya pembelajaran database itu tentang relasi itu seperti itu. Jadi di sini hanya ada kode ID-nya saja konsumen, sedangkan di sini ada tabel konsumennya lengkap, ada namanya. Kita nggak tahu kalau di order ID ini punya siapa. Taunya ada di sini. Kalau kita tahu di sini, tapi kita nggak tahu si siapa tadi, Billy tadi itu beli apa saja. Tahu belinya barang produk apa saja yang dia beli ada di sini. Tuh 34 ya. Tuh, ini barang yang dia beli. Ya. Mungkin ada barang lain kalau kita cari di sini. Kita bisa pilih di sini. Ya, bisa kita checklist di sini, filter. Mungkin ada barang yang lain yang dibeli oleh si Billy ini. Nah, caranya gimana, Pak? Kalau kita menggunakan pivot tadi, pivot tabel tadi, ya, setelah kita ambilin dua ini, nah kan ada dua di sininya. Kalau saya checklist orangnya, customer name, ini nama-nama orangnya. Terus saya ingin dapat misalkan order ID-nya, saya ingin dapat unit price sama quantity. Tuh, dia akan muncul gini. Dia bilang relationship between tabel may be needed. Artinya harus ada relasi antara customer ID di tabel order dan customer ID di tabel konsumen. Harus ada relasinya di antara itu. Nah, itu kan bicaranya ke mata kuliah basis data ya. Nah, dia bisa automatic detect di sini. Kita bisa klik di sini, automatic detect. Klik. Nah, nanti dia akan detect sendiri. Ya, kita bisa manage relasinya. Customer ID ini kita lihat nih, order sama ini. Oke, udah bener nih. Ya, kita tinggal close. Nah, jumlahnya kelihatan di sini. Ya, jadi kita dapat nih informasi, jadi jumlah unit price yang dibeli oleh setiap konsumen. Saya tinggal klik ini, quantity ini, dia akan ngikutin. Jadi nanti saya punya total di sini ya, misalkan di sini. Ini adalah hasil perkalian dari sini. Harga satuannya dikali quantity. Tuh, dapat ini saya. Tinggal saya copy ke bawah. Oh, sama ya hasil perkaliannya. Oh, beda. Ini ke sini. Sorry, ini harusnya adalah ini. Oh, beda. Harus pakai rumus nanti ya, bukan di sini ngalinya. Oke, jangan di sini ya. Sorry, bukan di sini rumusnya nanti. Delete dulu. Nanti kita bisa kalikan ini. Ya, jadi kita bisa tambahkan perintah tertentu untuk mengalihkan di sini. Gitu. Nah, ini dapat nih informasinya nih. Ya, informasi antara ini dan konsumen ini. Kita bisa filtering misalkan yang lain-lain di sini. Pak, saya hanya ingin tahu misalkan ini saya checklist, saya mau cari Billy tadi. Billy. Nah, ini Billy ya. Saya mau pilih Billy. Di Billy itu totalnya ini. Nah, 839. 139 ini Billy. Use sum of price-nya. Nah, kita bisa buka di sini Billy-nya tadi. Ini Billy ini saya order sort dulu ya. Saya sort dulu A to Z ya. 34-nya saya cari. Oke, ini 34 tadi. Nah, ini Billy ini 34 ya. Banyak juga Billy ini. Ini dari sini ya. Ini sampai sini Billy. Terus nah ini. Nih. Unit price yang ini. Nah, ini kita jumlah totalnya ini ya, totalnya unit price yang ini nih.
itu adalah yang ini tadi. Nih, 13.961 ini. Ya, pilih. Jadi bisa dicari yang lain. Kalau mau select all, tinggal ini. Formatnya jelek, kurang bagus Pak, gini. Tinggal dipindahin mau kemana, itu bisa diatur. Ya, oke. Jadi ketika kita menambahkan ini data-data ini, dia akan otomatis membentuk relasi. Ya, jadi pada saat kita menambahkan itu, dia akan otomatis menambahkan relasi sendiri ketika kita menarik hubungan antara satu ini dengan ini. Jadi kita dapat nih konsumen mana, ya konsumen di dalam order ini. Begitu juga ketika kita menambah sales ID. Ya, sales ID itu ada di mana ya tadi ya, sales ID. Sales ID belum bisa dilihat ya. Excel ya. Oh ini ada sales person, tapi sales produk aja ya, sales person. Produknya kita ingin lihat produknya. Kita ngambil kategori produk supplier finish. Oke, close. Oke. Nah, ya. Saya nanti bisa dapat nih produk ID dengan kategori ini kan lihat nih, kategori ID ada nggak di order ID di sini kita lihat. Oh, nggak ada, Pak. Berarti kategori ID ini bukan terelasi terhadap order, tapi kategori itu terelasi terhadap produk. Nah, di sini tuh ada kategori ID. Ya. Jadi kalau saya ingin tahu misalkan contoh misalkan ini. Kalau saya mau mengetahui misalkan produk ID misalkan di sini ya, antara produk ID, kategori ID-nya, ini produk name-nya apa, terus kemudian saya ingin tahu kategorinya apa. Nah, ini tuh. Saya ingin tahu misalkan harga unit price-nya berapa, kuantitinya, jumlah stoknya dan harga satuannya berapa. Tuh, akan otomatis minta detect dia. Saya klik detect, dia akan relasi sendiri. Tuh, close. Jadi yang pertama adalah nama dari produk name-nya, nama kategorinya, ini nama produknya nih. Ya, terus kemudian ada jumlah totalnya sekian. Ya, jadi kalau mau dihilangin totalnya bisa dihilangin. Ini kita remove dulu ya. Nah, ini kelihatan di sini. Bagusnya ini kategori name-nya ada di sini, kategorinya bagusnya ada di kolom ya. Nah, gini kan kelihatan. Ini ada satuan lagi apa nih? Ininya saya buang, remove, klik. Nah, gini kan. Kebalik ya, ini bagusnya di sebelah sini, yang ini di sebelah sini. Oh, gitu kan? Nah, ini produk, ini adalah kategorinya, ini adalah barang-barangnya. Kalau kita mau tahu jumlahnya, kita tinggal cari jumlahnya tadi. Cari di produk, jumlah stoknya. Quantity per unit. Nah, klik. Pindahkan quantity per unitnya di sini. Tuh, dapat kan 111. Berarti stoknya ada 1 tuh. Tuh. Ya, ada 12 berarti beverage ada 12. Ini aja isinya. Ya, jadi seperti itu. Jadi penjelasan detailnya seperti itu. Jadi nanti ketika saya kasihkan sebuah soal, kalian akan dapat informasi jawab mana nih datanya. Bentuklah grafik penjualan ini dari ini per barang per ini. Itu semua bisa kita tarik dari situ. Ya. Oke. Nah, jadi ketika kita menarik barang tadi, relasi, dia terbentuk gini relasinya. Tuh. Jadi order ID terbentuk ke consumer ID. Ini konsumen customer nih. Ini customer tuh. Ini customer ke customer. Yang ini kategori ke kategori. Satu ke banyak nih. Ini satu ke banyak. Ya, satu ke banyak di sini. Nah, terus kemudian di sini nah ini ada produk ID nih. Produk ID terhadap ini. Kita bisa tarik sebenarnya ini. Ya, ini kalau nggak salah saya caranya ditarik ke sini ke produk ID. Oke, ke produk ID. Tuh, ya.
Tuh, nanti terbentuk dia. Tuh, ya. Ini produk ID, tuh, ini produk ID, terbentuk ke produk ID. Satu ke banyak juga. Ya, jadi dengan Excel kita bisa bikin relasi kalau kita punya datanya. Jadi kalau kalian bingung gitu ya, aduh harus pakai MySQL Pak, ini PHP MyAdmin, ini bisa nih. Asal tahu ya, kenapa disebut satu ke banyak. Artinya di sini ada satu data, di sininya banyak datanya. Nih contoh maksud itu kayak gini. Saya balik ke sini dulu, nih contohnya nih. Kita ambil satu kategori ya, ini satu kategori. Mana kategori ini? Nih, CAT 001. Kan nggak ada yang berulang di sini kan? Satu barang di sini. Terus kita lihat dia relasinya ke produk. Nah, CAT di sini ada 3. Ya, ada 2 barang nih CAT ini. Ya, nah ini 2. Artinya di sini lebih dari 1. Maka ketika kita buat relasi antara kategori terhadap produk, maka satu barang, satu kategori di sini itu isinya bisa banyak barang maksudnya. Nah, ini bintang itu bisa banyak barang. Begitu juga satu produk yang ada di sini itu bisa banyak diorder orang. Kebayang ya, kalau kita datang ke sebuah toko, kita batasin orang belinya. Oh, kamu nggak boleh beli ini, cuman boleh sekatu. Misalkan waktu kalau barangnya terbatas, waktu minyak goreng terbatas itu kan dibatasin, satu orang cuman boleh 2 liter misalnya. Berarti relasinya nggak bisa satu ke banyak, berarti satu ke satu. Seperti itu. Tapi kalau dibebaskan setiap orang boleh membeli lebih dari satu, maka dia relasinya satu barang terhadap banyak barang di sininya. Jadi hati-hati, itu maksud pengertian dari basis data, konsepnya seperti itu. Sama seperti konsumen. Di sini konsumennya cuma satu orang. Tidak boleh ada orang yang sama dengan punya ID yang sama. Gitu. Jadi satu orang satu ID. Pak, saya sama Pak. Bisa kok simpen nama saya sama. Iya, coba cek ID-nya, pasti beda. Oh iya Pak, beda. Jadi tidak mungkin, asumsinya tuh tidak mungkin dalam satu data itu ID-nya tuh sama. Maka konsumen ID ini cuma satu, walaupun orangnya sama. Namanya 1007, satunya namanya James Bond, satunya lagi siapa, itu boleh aja. Tapi ID-nya tetap beda. Kenapa? Karena dia primary key-nya ada di sini. Nah, konsep relasinya ini satu konsumen ada di sini. Kenapa Pak banyak Pak konsumen yang ada di sini? Iya dong, konsumennya kan bisa beli lebih dari satu. Berarti namanya bisa tercatat lebih dari satu kali tercatat di dalam order ini. Itu konsepnya. Jadi kita bisa tarik data-data ini banyak di dalam relasi ini. Coba yang lain-lainnya ada lagi nggak di sini relasi misalnya. Oh, supplier ID-nya belum ada ya, kita belum buat. Produk ID sudah belum. Produk ID ini udah tadi ya. Oke, sudah. Sales ID sudah. Sales ID kita belum tambahkan tadi. Kita bisa tambahkan nggak sales ID-nya? Back ke sini dulu. Sorry, ini tadi. Nah, nanti kita bisa tarik di sini ya, relasi yang akan kita bentuk tadi. Ya, kita bisa tambahkan di sini kalau nggak salah saya. Mana sih nambah tabel properties, manage relationship. Nah ini. Ya, ini bisa kita tambahkan ya. Ada relasi-relasi yang bisa dibentuk di sini. Oke, data tabel. Oke. Jadi nanti bisa ditarik sama kalian ya data-datanya tuh. Supplier kan ada nih. Supplier. Ya, suppliernya belum terhubung, Pak. Supplier itu terhubung ke sini. Satu supplier ya bisa mengorder, ada nggak supplier ID di sini? Cari di sini. Oke. Oh, nggak ada, Pak. Di sini supplier ID. Berarti nggak bisa. Nah, cari yang ada. Oh, supplier ID itu ada di produk. Jadi supplier ID ini akan mensuplai banyak produk. Klik ke sini. Nah, terbentuklah relasi satu ke banyak. Gitu. Ya. Oke, begitu juga yang lainnya, data-data lainnya nih, kalender. Kalender nanti biasanya dibikin buat laporan nanti. Hubungannya ke bulan. Ya. Oke, dari saya itu ya. Udah jam 11 pas nih. Sampai sini ada pertanyaan silakan.